Oke, kali ini kita ngobrol lagi sama Bung Doni atau Fusen Doni Hermansyah. Doni adalah salah satu pengajar dari Institut Kesenian Jakarta dan Polimedia Jakarta ya Don ya. Doni juga editor film. Beberapa di antaranya yang mungkin sudah bisa dinikmatin dan Doni sudah bidani adalah film Wage, Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi, lalu Paikau. Nah Don, langsung aja nih Don. Sesi kemarin tuh kita ngobrol tentang pengantar seni film. Lo bilang bahwa pengantar seni film atau dasar seni film ya Don ya. Itu adalah itu merupakan overview untuk memahami seni film itu sendiri dan jadi pemetaan buat pembuat film baik profesional maupun pemula tentunya untuk bisa memformulasikan konsep film yang mau dibuat, paling tidak jadi alat untuk membantu ya Dan ya, pengetahuan untuk membantu itu. Nah kemarin tuh juga lo juga paparin bahwa intinya dari pengantar seni film itu ada poin-poin seperti bentuk film dan gaya film. Nah sekarang nih mungkin kita bisa ngobrolin tentang bentuk film dulu Don. Apa tuh yang dari pengantar seni film dijelasin atau coba dipaparkan mengenai gaya apa bentuk film itu? Ya sebenarnya ya mungkin kalau di banyak buku film bisa berbeda-beda sih, karena tapi ini gue tetap ngambil dari konsepsi yang dipakai sama David Bordwell di Film Art and Introduction. Jadi bentuk film ini sebenarnya berkaitan dengan aspek cerita atau penceritaan sebenarnya. Bagaimana kita bercerita di dalam film dan memang bagaimana supaya efektif dan efisien sih sebenarnya. Intinya sih gitu. Bentuk film tuh bentuk film tuh maksudnya ini Don apa? Maksudnya gue menangkap bentuk tuh harus berbentuk. Ya, wujud gitu kan. Ya sebenarnya ini sih kalau ini lebih sebenarnya logikanya bentuk abstrak sih. Kayak gini deh. Paling gampangnya gini. Kalau misalnya lu pasti pernah dengar atau misalnya siapalah yang ya kita anggap yang memang bukan orang film sih. Mungkin adik lo atau kakak lo nonton film terus bilang, gimana filmnya, bagus gak gitu. Nah mereka kan pasti akan ceritanya gimana, atau misalnya begitu ada yang ngobrol, lu jangan spoiler ya gitu. Nah sebenarnya kalau dari konteksnya Bordwell di Film Art and Introduction itu yang sebenarnya mereka obrolin adalah bentuknya gitu. Dalam pengertian bentuk itu bahwa sebenarnya kan film itu ada semacam konstruksi, ada semacam bangunannya, dan bangunan utama dari film itu sebenarnya yang pasti dirasakan oleh penonton itu adalah cerita. Nah, bentuk film sendiri sebenarnya ada dua, ada naratif sama non naratif. Oke. Naratif ini sebenarnya kalau dari artinya adalah film yang peristiwanya itu memiliki sebab akibat yang jelas dan terjadi dalam ruang dan waktu yang jelas juga gitu. Nah itu naratif. Artinya film-film yang seperti ini nih, yang bentuknya seperti ini itu lebih dekat ke film-film fiksi sebenarnya kalau di tipe film. Artinya bahwa bukan kemudian yang satu lagi non naratif itu berarti bukan tidak bercerita, tapi cara berceritanya jadi berbeda. Tidak, kalau misalnya katakanlah bahasa gampangnya gini, kalau kayak fiksi itu kan kayak kita ngedongengin gitu. Nah kalau yang non naratif kadang-kadang kita nggak ngedongengin, kita cuma kayak ngasih tahu aja gitu. Misalnya kayak dokumenter tuh kan kadang-kadang, misalnya dokumenter lah ya, dokumenter itu kan kayak orang ngasih tahu sebenarnya, bukan kayak ngedongengin atau kayak iklan gitu misalnya.
Oke. Naratif kan film non naratif salah satu iklan. Nah, iklan kan bukan terkadang nggak ngedongengin, tapi kayak ngasih unjuk aja gitu, misalnya gitu. Nah itu perbedaannya di situ kalau antara naratif sama non naratif gitu. Nah tadi lu bilang tentang ada apa tipe film fiksi. Artinya kalau bentuk sama tipe beda ya? Beda. Kalau tipe tuh sebenarnya kayak dia mengelompokkan pada aspek-aspek yang kalau misalnya kayak ini kalau dari definisinya aja, misalnya kayak fiksi itu didefinisikan sebuah film yang dari mulai ruang, waktu, peristiwa sama subjek atau tokohnya itu memang fiktif, memang direkayasa. Nah itu kebalikannya sama dokumenter. Dokumenter justru film yang dari mulai ruang, waktu, peristiwa sama tokoh-tokohnya itu memang tidak direkayasa atau memang otentik, dia terjadi, ada gitu. Nah itu makanya pengelompokannya seperti itu, walaupun pengelompokan di dua hal yang lain tuh agak aneh juga gitu. Misalnya kayak gitu. Bukan, maksudnya kayak animasi itu lebih ngomongin aspek tekniknya gitu, dikelompokkan pada jadi ngambil pengelompokannya pada aspek tekniknya, karena itu kan animasi sebenarnya kan lebih berbicara tentang aspek teknik untuk menghidupkan sesuatu yang bukan manusia kan. Terus eksperimental itu ngomongin tentang aspek-aspek yang mengungkap atau katakanlah mengeluarkan hal-hal yang ada di dalam diri manusia sih istilahnya. Kadang-kadang kayak misalnya kalau ya makanya biasanya wujudnya kan abstrak, misalnya gini Sid, kayak lo gitu. Kalau ditanya nabi Sid apa-apa gitu. Ya itu kan itu sebenarnya kan hal-hal yang memang ya itu kan ekspresi aja sebenarnya. Cuma kan nah di film itu bisa diwujudkan misalnya dengan film-film eksperimental. Makanya film eksperimental tuh lumayan ya agak susah sih sebenarnya kalau. Nah kalau misalnya gue menempatkan gue sebagai penonton ya atau orang pada umumnya lah ya, kalau ngomongin film kan kita pasti tadi berpikirnya bahwa film tuh di bioskop tuh misalnya gitu kan, atau film di TV. Tapi habis itu juga ada mungkin istilah film action nih. Terus film animasi, terus lu bilang tadi dokumenter, eksperimen. Itu bukan bentuk dong? Kalau dalam pengelompokannya bukan bentuk? Bukan. Karena kan gue misalnya kita sebagai penonton itu, misalnya anggaplah kita bukan pembuat film kan, atau bukan orang yang mengerti tentang istilah-istilah film. Kita kan pasti kalau nonton film kan pasti yang kita bahas cerita. Ya. Ceritanya gini, film nah, action. Makanya kalau bentuk itu memang lebih dekat bagaimana cerita itu digulirkan atau cerita itu dipaparkan. Makanya bentuk lebih ke sana pengelompokannya. Makanya bentuknya tadi ada naratif, ada non naratif gitu. Klasifikasi besarnya itu ya. Klasifikasi besarnya. Jadi bentuk film itu naratif atau non naratif. Non naratif gitu. Kalau naratif itu tadi lo bilang sesuatu cerita atau peristiwa tokoh, ruang dan waktunya itu memang diciptain. Dia diciptakan, terus yang kedua dia jelas. Okay. Dan dia punya sebab akibat yang jelas. Jadi penghubung antar plotnya gitu ya, antar scene-nya, antar plotnya itu adalah kausalitas. Naratif itu sesuatu yang bisa didesain ya. Lu bisa mendesain. Iya. Sebenarnya lebih begitu. Lebih begitu. Walaupun sebenarnya juga yang non naratif bisa kita desain, cuma ada beberapa hal di film-film film-film non naratif gitu. Mereka memang bisa sengaja tidak didesain. Kayak misalnya di dokumenter ini kan range-nya banyak. Jadi ada nggak spontan gitu ya? Apa? Terjadi spontan. Enggak, maksudnya gini. Ada dokumenter yang memang kita buat dengan cara spontan. Oke. Tapi ada juga dokumenter bisa nggak kita desain, bisa. Kayak misalnya kalau misalnya lo mau bikin film-film dokumenter tentang sejarah, masa lo harus istilahnya, makanya kan kalau lo mau nyari-nyari momen gitu nggak mungkin. Kalau kayak buku, gue tiba-tiba berpikirnya kayak buku gitu nggak? Kayak buku kan ada
fiction, ada textbook gitu. Bisa gitu nggak Fiksi sih? sama non fiksi gitu ya. Iya gitu bisa. Ya sebenarnya bisa. Misalnya kalau aja. buku-buku yang novel, komik itu naratif tuh. Ya, Tapi kalau yang misalnya introduksi psikologi itu non naratif tuh. Bisa gitu nggak? bisa non naratif seperti itu. Karena kan kadang-kadang misalnya chapteringnya kan kalau yang naratif kan bagaimana setiap chapter itu kan juga masih punya keterkaitan Iya, iya. gitu, masih punya sebab akibatnya gitu. Kalau yang misalnya kayak buku-buku textbooks kan bisa jadi kan enggak, Iya, iya. kan nggak harus gitu. Cuma kalau misalnya tadi pembedanya dua, naratif dan non naratif. Anggaplah kalau naratif film-film fiksi ya, yang kita tonton di bioskop, misalnya film fiksi. Terus kalau tadi lo bilang non naratif, berarti berita tuh non naratif ya? Berita sebenarnya nggak masuk di film, Nggak masuk di film? nggak masuk di film. Atau kayak dokumenter, film-film kayak National Geographic tuh Iya, dia masuk di non naratif tuh ya? non naratif. Nah, cuma kan ada juga tadi sempat juga kamu ngomongin tipe ya. Ngomongin tipe kan ada animasi, eksperimental, fiksi. Tapi yang gue juga pernah lihat tuh non naratif ada juga animasi yang kayaknya non naratif, misalnya kayak Kayak filmnya Norman McLaren tuh banyak non naratif, ya cuma dot Nah, doang. berarti animasi itu apa? Maksudnya dia masuknya ke Animasi bisa kedua-duanya. Jadi sebenarnya kan gini. berarti animasi jadi apa? Jadi Kalau ngomong gaya apa? tipe, Bentuk gaya jadi tipe. tipe. Oh. Jadi kalau misalnya gini, lo ngomong misalnya gini, fiksi Udah pasti naratif. udah pasti naratif. Tapi ada nggak sih fiksi yang non naratif? Ada. Namanya mockumentary. Fiksi naratif. Oke, biopik tuh apa? Kalau kayak film yang misalnya ngomongin tentang tokoh gitu. Makanya tadi kalau misalnya gue terusin, terus tipe dokumenter yang non naratif ada nggak sih? Banyak. Tapi yang naratif ada nggak? Ada. Namanya dokudrama. Oh, kalau naratif atau fiksi yang non naratif dia mockumentary. Iya. Kalau dia fakta jadi fiksi dia dokudrama. Dokudrama. Oh gitu ya pembedanya ya. Oke, menarik tuh. Gitu. Terus Oke. kayak misalnya animasi ada nggak sih? Ada, tadi kan lu nanya tuh. Animasi ada yang fiksi ada nggak sih? Banyak banget mungkin kan. Ya kan selama ini kan anggaplah kita nonton film-film kartun kan naratif Naratif, semua kan. naratif. Gitu. Tapi Tapi ada juga beberapa yang gue tonton juga yang non naratif ya banyak sebenarnya. dokumenter tapi animasi gitu. Terus misalnya kayak apa? Eksperimental yang naratif ada nggak sih? Ya ada. Kayak film ya film Pink Floyd The Wall kan jelas tuh. Ya, ya. Eksperimental tapi naratif juga. Terus kayak apa, kalau eksperimental naratif ya lebih banyak lagi gitu. Makanya kalau walaupun di Boardwell nggak ada, kalau gue sempat punya tulisan tuh, itu memang gue bikin irisannya sih, sampai gue kasih contohnya. Bahkan misalnya antar tipe aja itu kadang-kadang bisa di mix gitu. Kayak contoh kayak film animasi yang dicampur sama dokumenter. Itu ini banget ya, maksudnya sangat signifikan ya bedanya sebetulnya. Beda, signifikan bedanya. Ternyata gue juga menemukan ketika gue nggarap materi tentang propaganda di film animasi, di sini tuh pernah bikin film propaganda. Jadi Judulnya apa dong? judulnya tuh Victory of Air apa gitu, gue lupa. Itu gampang kok nyarinya. Di YouTube ada lah ya. Di YouTube ada dan full film, karena itu kalau nggak salah filmnya 40-an menit kok. Dan itu propaganda buat perang dunia kedua. Itu sebagai bentuk naratif tuh ya. Itu hitungannya non naratif Dengan karena dia tipe basic animasi. dengan tipe animasi dan dokumenter dicampur. Oke. Nah, tapi kalau yang yang lebih ke sini itu contohnya juga ada yang menarik. Judulnya Waltz with Bashir. Oh ya, gue pernah nonton itu tuh. Karyanya Arif Folman. Itu ngabungin antara dokumenter sama animasi beneran kalau itu. Nah, kenapa di dalam tipe ada dokumenter lagi? Padahal non naratif ini gue nangkepnya dia dokumenter. Jadi non naratif tuh sebenarnya dia ngomongin ini kan lebih ngomongin bentuknya gitu, ngomongin wujudnya yang bisa dirasain orang gitu.
Kalau tipe kan sebenarnya kayak sekedar pengelompokan gitu. Nah kalau bentuk ini kan biasanya kan bisa di breakdown komponen-komponennya. Oke. Artinya bahwa misalnya ketika gue bilang non naratif, apakah dokumenter satu-satunya? Enggak. Karena iklan juga non naratif. Karena iklan non naratif gitu. PSA non naratif gitu. Atau misalnya film-film eksperimental juga banyak yang non naratif gitu. Gue nangkapnya soalnya kayak iklan itu fiksi dong. Enggak naratif. Dianggapnya tetap non naratif. Oh. Dianggapnya tetap non naratif karena aspeknya tadi bahwa peristiwanya itu memiliki hubungan sebab akibat, kausalitas. Jadi pengelompokan tentang bentuk film itu seperti itu. Jadi ketika peristiwanya sebab akibatnya jelas, itu terus terjadi di dalam ruang dan waktu yang jelas, gitu, karakternya jelas, itu jadi naratif. Tapi jika ruang waktu, kausalitas dan lain-lainnya itu tidak jelas, itu masuk non naratif. Bisa dimasukkan naratif. Tapi kan ini walaupun sama-sama dua-duanya terdesain ya. Iya. Walaupun naratif juga didesain, non naratif juga didesain. Tapi proses atau bagaimana komunikasinya itu tersampaikan. Kalau naratif mungkin outputnya ya, hasil dari apa yang mau disampaikan lebih pasti A. Kalau yang non naratif bisa bermacam-macam. Bisa gitu nggak? Iya. Walaupun penonton film juga bisa menginterpretasi film yang lain, rasa yang lainnya. Tapi kurang lebih message-nya sama pasti kalau di naratif. Tapi kalau di non naratif, perjalanan cerita atau masalah yang dipaparkan itu bisa bergeraknya lebih progresif gitu. Iya sebenarnya bisa, tapi sebenarnya gini, kalau non naratif kan hitungannya kayak kita nggak tadi sebenarnya basicnya kayak kita nggak ngedongeng gitu, nggak ngedongengin satu-satu, harus dikaitin A sama B gitu. Non naratif nggak harus begitu. Walaupun misalnya kalau kita memang memungkinkan ada beberapa adegan yang kemudian bisa pakai kausalitas ya silahkan aja mau dipakai. Tapi kalau kan nggak selalu bisa kita bisa dapetin itu gitu. Kayak misalnya gini deh, kayak lo mau ngasih tahu tentang rumah. Kan misalnya kalau kayak non naratif kan dia nggak mempedulikan harus ada keterkaitan kausalitas antara, misalnya gue kasih lihat dulu ini bagian depan rumah ya, ininya begini. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, ini nanti ruang tamunya begini, kamar tidur begini. Apakah berhubungan sama yang di luar? Enggak kan? Kan gitu. Nah kalau kemudian itu mau dibuat fiksi, mau dibuat naratif, ya harus dicari tuh hubungan kausalitasnya antara bagian luar, bagian dalam, gitu. Jadi mungkin bentuk film ini tadi dibilang naratif dan non naratif, sebenarnya yang pembedanya itu adalah masalah kontrol. Iya. Iya kan? Masalah kalau karena juga itu memang harus total kontrol ya. Iya. Semuanya harus terkontrol berdasarkan komunikasi yang ingin